Jadi kalau kita ngomong dari era sendiri ya, sempat sih di 400 something itu kita sempat ngobrol, ini barang bagus, tapi gua nggak nyangka dia naiknya lumayan kenceng ya Jok ya. Nah, yang buat dia naik kenceng kira-kira apa nanti lu bisa share ya. Tapi kalau harga sekarang Jok ya, mungkin akan ada aksi profit taking sedikit ya. Kenapa nih? Sebenarnya kalau lu lihat dari tanggal berapa? Tanggal dari Februari awal itu kenaikannya kan sebenarnya tidak sekuat waktu dia break dari ranging area ya Jok ya. Nah, ini nih Jok, yang gua ngomong kalau naik itu sebenarnya akan ideal kalau ditunjang sama volumenya yang cukup gede ya, atau volumenya naik nih. Nah, volume kenaikannya sebenarnya dari beberapa hari dari awal Februari ini lumayan turun, Jok. Nah, Hmm, ini yang mungkin kalau kita mau buat trading ya sebenarnya yang namanya taking profit nggak pernah salah nih. At this point kalau lu taking profit ya sebenarnya udah dapat 14% atau sebenarnya hampir 20% something ya Jok ya. Nah, di tempatnya Glenn juga pernah kan mention soal era. Nah, kenapa nih? Era ini daerah kalau lihat sebelah kirinya ya, kiri chart itu kayak daerah-daerah dekat resisten ya. Takutnya orang-orang yang dulu pernah beli dulu Jok ya, itu merasa, oh akhirnya gue BEP ya, oh akhirnya ini ya gue bisa keluar ya. Nah, terus yang dibawa beli itu juga pikir lumayan juga udah naik cepet ya, karena harusnya kalau kita ngomong 1 tahun ya kayak BCA kemarin aja 16% loh, ini dalam 1 bulan kurang gue dapatnya 14% dan something ya, wajar dong kalau orang taking profit. Nah itu mungkin yang gue lihat dari era sih Jok ya. oke, berarti di area resist ya. Ya, ya, kemarin naik mungkin ya lebih karena itu juga launching S23 Samsung ya, flagshipnya phone-nya, terus rupiah juga sempat menguat. Jadi kan kalau bahan-bahan import jadi lebih murah, mungkin penjualan iPhone Mungkin, dan lain-lainnya juga naik tapi demand. tunggu dulu Jok, fakta yang mungkin kita perlu lihat juga ya, di global sebenarnya data shipping untuk yang mobile phone ini turun ya. Ya, kalau produsen paling besar ya lu tahu China ya, Jok ya. Even lu punya HP-nya made in China gitu ya. Apple aja masih made in China atau reassemble di China. Nah, sekarang faktanya dari November terakhir ya, dari kuarter 4 terakhir tahun lalu, mereka tuh udah mulai kurangin inventory untuk bahan bakunya mereka buat ya, Jok ya. Nah, makanya kalau lu lihat ya, semua itu pengiriman pada turun. Makan yang paling drop sepanjang 2013 ya dari China. Terus apalagi Jok? Lu lihat yang paling besar penurunannya adalah Xiaomi. Nah, ini nih yang interesting ya. Xiaomi ini kan flagship yang dari China ya Jok ya. Karena flagship yang hampir kedudukannya sama kayak Samsung. Dia yang mahal ada, murah ada. Itu dia kurang lebih drop sekitar 26%-an Jok ya. Nah, ini pertanda apa sebenarnya? Nah, salah satu yang gue baca itu mereka sebenarnya demand-nya sih kurang sih, Jok. Oke, jadi sebenarnya oke, kenaikannya itu lebih ke inilah ya, orang bottom fishing lah ya, di sektor yang murah, yang mana kemarin itu kan mungkin retailers masih MAPI udah naik, tapi masih ada yang kayak Asus atau Era ketinggalan, jadi orang mungkin spek di sana. Sama mungkin kalau kayak lu lihat properti SSIA udah naik, tapi lu lihat Demasnya belum naik. Nah kan mungkin secara psikologi seperti itu ya, orang mencari-cari mana yang tertinggal. Cuman Laggard, kalau laggard. ya kan. Bill ini kayaknya Billy harus sign lagi deh. Bapak? Lu boleh keluar masuk lagi nggak? Agak nge-feedback Oke. lah. Yeay, kita berdua lagi, Jok. Oke. Tadi ada Bro Bram. Ya, ya, ya. Next nih kita bisa ajakin si Bram ya. Nah, balik Jok. Jadi kalau gua takutin itu memang demand dari dunia itu sebenarnya overall turun, Jok. Jadi kalau kita bilang atau berasumsi era ini naik, Jok, sebenarnya harus compare juga sama data luar negeri ya, Jok ya.
Kalau di compare misalnya data eranya sendiri, memang kita lihat kan kayak tren inventory-nya dia agak naik tuh. Ya makanya gue nggak bilang kenaikan ini didukung Funda ya, tapi mungkin karena bottom fishing di sektor yang murah aja gitu kan. Nah karena kenyataannya memang dia punya inventory itu naik hampir 3,8 T ya dari 2 T. Jadi kan sebenarnya ada penumpukan tuh. Dan memang kalau lihat data di lokal untuk segmen yang middle low penjualan ini udah belum penjualan handphone ini kan nah tapi ternyata agak menurun jadi ke 75% dari 81%. Jadi artinya kan middle low ini kontribusinya berkurang. Jadi apakah kan turun? Mungkin kemarin disebabkan kenaikan BBM ya. Nah, jadi kurang padahal ini segmen yang paling gemuk gitu buat perusahaan handphone kan. Ya, nggak semua orang beli iPhone masalahnya kan gitu. Nah, jadi memang kelihatan segmen middle low-nya yang agak turun. Betul, Oke, betul. sekilas tentang era ya, kok jadi kita bahas. Tapi tunggu dulu, Jok. Sebenarnya mereka itu melihat penurunan yang ini sebenarnya temporary. Ya, temporary kenapa? Satu, mereka melihat kayak ketidakpastian untuk resesi yang terjadi di Eropa sama US sama negara lain ya, Jok ya. Jadi berapa lama sih mereka ekspektasi bakal recovery? Sebenarnya yang mereka ekspektasikan bakal recovery ini sebenarnya sampai Q1 atau sampai Q2. Jadi harusnya akan ada perbaikan di second half sih Jok ya. Karena kemarin ya, lu lihat dari data pengangguran yang non farm payroll kemarin kan data penganggurannya ternyata nggak jelek ya Jok ya. Orang-orang jobnya makin banyak. Nah harusnya mereka punya duit lebih untuk spend Jok ya. Tapi dari China sendiri itu expect-nya nggak langsung dia spike up kenaikan, nggak, malah gradually sih kenaikannya Jok. Jadi ya kita sama-sama lihat deh. Gua rasa sih kalau memang mau lihat dari era di hari HP-nya yang naik, tunggu dulu. Mungkin pelan-pelan kita harus lihat ya quarter by quarter akan ada kenaikan signifikan apa enggak sih. Jadi intinya lu mau bilang era masih bagus apa tidak? Gue akan tunggu nanti sampai second half. Jadi kalau by this time, lu lihat ya, eranya udah naik ya, mungkin akan ada aksi profit taking ya. Kalau benar, dan itu perbaikannya di second half, ya bisa aja dia selama ini, habis ini dia pullback dulu Jok ya. Nanti barusan di second half akan balik lagi ke atas ya. Oke, sekilas tentang era. Tadi ada yang melihat kan harganya udah gopay, jadi apakah ini resisten atau justru ganti fraksi makin cuan kan gitu. Oke, kita bahas dulu ya dari hari. Mungkin nanti aku mau tanya ke Billy gitu. Kayak hari ini kan asing net buy 500M lebih. Mostly ada di BCA, Mandiri, ada beberapa di Batubara juga gitu kan. Dan kalau 1 minggu terakhir ini asingnya tuh kan net buy 2T ya hampir. Nah, mungkin ini kan dugaannya. Apakah ini dapat inflow dari asing yang keluar dari India karena ada case Andani di sana kan. Jadi di sana pada keluar merasa di situ mungkin banyak emiten yang out itu ya, walaupun di mana-mana ada sebenarnya. Apakah kita akan diuntungkan gitu? Ini kan cuma masalah flow ya, keluar masuk, mana yang murah, mana yang jelek, keluar. Nah, cuman hari ini juga ternyata didukung data cadangan devisa nih. Kita kan lumayan naik lagi, kita sekarang 9,4 miliar dolar ya. Itu lumayan lah kalau karena seingat gua dulu kan cuma sekarang kita lumayan stay di angka 130-an. Nah, apakah faktor-faktor ini sebenarnya oke, kemarin data GDP keluar kan 5,3%. Ini sebenarnya kita boleh mengatakan nggak sih ke depannya harusnya valuasi IHSG jadi lebih murah lagi nih misalnya dengan data yang GDP bagus, cadangan devisa bagus, trade balance mungkin nanti bagus, yang kayak seperti itu bisa menyebutkan nggak? Karena dulu kan kita bilang PI IHSG cukup mahal gitu ya, 15-16 orang cuma 10. Nah, tapi ke depannya ada nggak momentum bahwa EPS kita naik gitu, sehingga IHSG jadi lebih murah gitu di mata asing gitu. Oke, suaranya aman ya Jok ya? Aman. Ya, oke. Emang udah gue nggak cocok jadi host kayak internet di rumah gue, cocoknya jadi tamu. Oke, jadi gini ya, bener Jok. Jadi kalau dibilang apakah semingguan terakhir ini ada impact dari Adani gitu ya, itu gue sepertinya lumayan agree nih Jok, gitu. Karena Adani ini kan gede banget ya market cap-nya ya. Gue kemarin cek mereka tuh sampai
harga ada nih yang grupnya itu sampai 4.000, terus akhirnya turun sampai sempet harganya 1.000 loh, bener-bener 1074 kayaknya, habis itu terus baru rebound ke 1.500. Nah jadi ya wajar ya kalau ada outflow dari situ, sedangkan uang itu kan nggak bisa diem ya kan, Jo kan mau nggak mau dia harus di reallocate gitu kan, ya mungkin aja mereka masuk ke Indonesia gitu. Itu satu hal. Terus kedua juga kalau kita lihat sebenarnya data ekonomi kita termasuk oke lah ya Jok ya. Ya kan GDP udah keluar gitu kan, inflation juga udah keluar gitu ya. Bisa memang nggak sampai yang beat sampai kayak gimana banget, tapi ya juga nggak jelek sih gitu loh. Nah, terus juga kalau kita ngelihat earnings gitu ya, earnings di sisi kayak big banks itu masih strong banget gitu kan. Kedua juga ini balik lagi nih dugaan gue ya, komoditi kan lately agak turun ya, lately agak turun gitu ya. Gua ngerasa mungkin orang sekarang yang dari komoditi apa udah ini Jok, mulai mau mindahin kayak apa cuan atau revenue-nya. Maksudnya kita ngomong bukan perusahaan ya, maksudnya orang-orang mungkin yang pemilik tambang rakyat atau apa kayak gimana-gimana begitu. Sekarang udah mulai allocate untuk ini Jok, dari beberapa terakhir ke real asset Jok, gitu loh. Ya mungkin mulai beli properti gitu kan, mulai apa segala macam gitu kan. Jadi udah mulai apa ibaratnya kalau gue selalu bilang, jadi kita dapat untung ya kan. Nih kalau di bahasa kalau kita trader dapat untung dari saham bener, dari saham gorengan, lu masukin ke saham bener untuk cari aman gitu kan. Lu protect profit lu gitu kan. Nah jadi ini kurang lebih kayak begitu tuh. Jadi orang udah untung dari komoditi dan segala macam. Sekarang orang secure-nya ke hard asset gitu. Sama seperti tahun 2011 sampai 2014 kemarin Jok. Begitu komoditi turun, yang naik itu kan properti kan waktu itu kan. Karena buat gua itu pasti akan terulang lagi nih habis komoditi boom, orang akan masuk ke hard asset gitu kan. Nah, terus juga kalau kita ngelihat sebenarnya reflect ya dengan saham yang tadi dibahas sama lu Jok sama Hans gitu kan. Kayak era gitu kan. Yang naik tuh bukan cuma era bahkan loh. Kemarin-kemarin kan yang ini ya middle to high gitu kan, kayak MAPA. MAPA-nya juga all time high. MAPA-nya juga new high loh. Hari ini gue cek 4.300-an. MAPI-nya udah naik lebih dulu gitu kan dari kemarin-kemarin. Terus lately yang nyusul era ya kan, eranya mulai naik. Tapi bahkan kita lihat yang middle to low juga ya, kayak Ramayana itu ternyata gue baru bener-bener lihat harga sahamnya udah naik lumayan juga loh. Udah sampai 700 ya kan gitu kan. Nah jadi kelihatan memang traction-nya ada di retail seperti biasa ya, menjelang apa bulan-bulan lebaran kayak gini kan tractionnya pasti naik ke situ gitu. Nah jadi kalau lu bilang ke depan gimana potensial earnings kita, yang jelas tahun ini pasti earnings kita akan ke drag down di mining sama komoditi, wajar. Karena kan tahun kemarin tuh high base gitu kan. Jadi tahun ini ya mungkin turun lah bangsa 10, 20, 25% tuh we can expect lah. Ya. Ya, earnings mereka turun wajar, bukan karena mereka jelek, tapi tahun kemarin high base gitu kan. Dari sisi banking harusnya masih oke gitu kan. Kemarin juga Pak Jokowi kan bilang kan, wah dia masih bangga nih apa dengan pertumbuhan kredit kita itu kan udah double digit gitu kan, NIM bank-banknya juga masih tinggi gitu kan. Jadi harusnya tahun ini kita juga earnings harusnya juga oke banget lah gitu kan, kayak BRI, BNI, Mandiri itu harusnya oke-oke semua gitu. Terus kalau dari sisi consumer harusnya juga improve ya gitu ya, karena ya balik lagi ini udah mau tahun pemilu dan efek komoditi naik tahun kemarin harusnya mulai trickling down ke ekonomi kita gitu. Nah jadi sebenarnya ini udah oke semua. And then kalau lu lihat ya property earningsnya juga harusnya recover ya tahun ini gitu. Jadi ya kalau dibilang tahun ini harusnya ISG kita valuationnya akan jadi lebih murah Jok, karena earningsnya itu masih growth. Tapi kan seperti yang kita tahu Jok ya, ISG ini setahu gue udah 4 tahun nggak kemana-mana nih. Ya kan, kita udah kayak main bulu tangkis saja selama 4 tahunan terakhir ini. Pokoknya nyampe 7 ribuan, ya kan, balik lagi ke berapa, 6 ribu, terus mondar-mandir di situ aja. Sedangkan earnings kan pelan-pelan growing gitu kan, karena berapa tahun ini kan kita bisa bilang ekonominya masih growth ya. Bahkan kan bisa jadi tahun ini atau tahun depan Jok, GDP kita tembus 5 ribu nih. Gitu. Nah ketika GDP tembus 5 ribu, expect itu ekonomi akan lebih merata nih sekarang gitu. Kalau dulu kan orang-orang mungkin mikirnya kebutuhan primer aja kan. Once GDP break 5 ribu harusnya apapun yang berhubungan dengan sekunder tersier itu harusnya akan lebih oke lagi. Jadi
make sense kalau kayak orang betting di retailer yang mid to high itu akan makin bagus kayak jualan HP, jualan sepatu apa segala macam, olahraga gitu-gitu harusnya akan improve karena once GDP kita di atas 5.000 biasanya yang berhubungan sama selalu kita bahas ya, yang berhubungan sama investment itu kan orang akan lebih melek investasi, orang akan lebih melek entertainment, dan orang juga akan lebih melek sama namanya olahraga gitu kan. Nah makanya kan ini menurut kita sih harusnya kita akan lihat Texasnya main dalam waktu mungkin 2 tahun ke depan. Jadi overall gue setuju sih earnings harusnya growth tahun ini YSG juga valuation-nya makin murah. Tinggal kita berharap nih Jok, supaya ekonomi global jangan sampai masuk resesi gitu. Karena gimana pun lu kayak apa ya bahasa gue ya, kalau misalnya di hutan, semua hutan kebakaran, untuk lu nggak ikut kebakar atau minimal daun lu kena api itu kan hampir nggak mungkin ya, namanya kebakar ya hampir semua merata gitu kan ya. So hopefully ekonomi global nggak recession, and then harusnya kita bisa selamat lah ISG-nya gitu. Oh, True, benar. Mungkin full year kena 7.700 ya, tapi nanti kita lihatlah perkembangannya gimana. Nah, kalau misalnya tadi melanjutkan tentang menjelang bulan puasa nih, Bill. Tadi gue dengar lu kan ngomong consumer ya. Kayak biasanya kalau gue perhatiin kan kayak 1 bulan sebelum atau setelahnya itu biasa consumer yang related to poultry gerak nih. Nah, since poultry ini kok gue melihat kayak rokok aja yang jelek-jelek banget tuh kemarin naik gitu kan, consumer ya kebetulan atau enggak gitu dengan ada isu yang lain tapi dia naik ya kan. Terus retailers mulai naik tadi yang udah lu bahas. Nah, tapi si poultry ini gitu kan kayaknya kalau misalnya lihat beberapa malah kayak Java book value masih 1, gitu, which is very very low gitu. Nah, biasanya kan pakemnya tuh ada Java, Cepin, Main ya kan. Nah, harga ayam juga mungkin nggak tahu ya. Gue tadi nanya nyokap gue harga ayam naik atau nggak tahu katanya karena belinya biasa nggak per kilo tapi beli kayak pokoknya berapa 200.000 atau berapa gitu. Dia nggak tahu per kilo naik atau enggak. Nah, cuman ini kan satu-satunya sektor yang telat ya. Sebelum kita properti juga mungkin telat gitu hitungannya kan, laggard kan. Nah, ada chance nggak sih, since orang mungkin nggak banyak omongin sektor poultry ini gitu? Ya, untuk sektor poultry ya jujur kalau untuk poultry atau kayak DO chicken gitu-gitu ya, itu gue lately juga nggak begitu perhatiin ya Jok ya. Cuma tapi gini, kalau memang kayak lu misalnya nanya nyokap lu atau apa kayak gitu kan, memang agak susah Jok kita tracking harga ayam kalau cuma dari gitu, karena ayam yang dibeli jenisnya udah beda gitu kan, satu. Apalagi kalau gue sekarang lihat e-commerce, ayam itu banyak ya sekarang jenisnya ya. Ada ayam yang kampung, kalau dulu gue cuma tahu ayam itu cuma kampung, negeri, pejantan. That's the maximum gitu kan, 3 ayam yang gue tahu cuma itu doang gitu. Sekarang ada ayam probiotik lah gitu kan, ada ayam yang apalah gitu. Gue bahkan pas makan, gue nggak even yakin ini tuh sebenarnya probiotik apa bukan gitu kan, tergantung gitu kan. Pokoknya ayam. Nah, udah gitu, pokoknya ayam aja gitu. Kalau kurus, berarti itu biasa apa gitu kan, itu nah cuma gitu. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya yang menurut gue menarik itu bukan ayamnya Jok. Kalau diperhatiin itu telur. Jadi kalau teman-teman baca harga telur itu selama berapa bulan terakhir itu di seluruh dunia tuh orang bilang harga telur tuh meroket gitu kan. Sampai ada muncul berita di Bloomberg kan, the best commodity itu bukannya minyak, bukan batu bara, bukan apa, tapi telur. Karena harga telur tuh meroket gila-gilaan di global kayak gitu kan. Nah, jadi emang gue belum cek lagi latest development-nya seperti apa. Tapi sekarang coba kita bayangin aja nih Jok. Mungkin kalau anak-anak ayam tetap lu jual kali ya, kalau lu sebagai pedagang ayam gitu. Tapi kalau lu punya ayam yang senior Jok, kalau gue punya ayam senior, kalau harga telur lagi naik Jok, gue akan pelihara ayamnya lah. Nggak gue jual tuh ayam, mumpung dia bertelur kan. Harga telur lagi bagus loh. Kenapa gue jual yang menghasilkan telurnya gitu loh. Nah jadi untuk poultry sih gue nah ini kan kalau kita kan teman-teman juga di bawah nih komen harga telur tuh memang naik ya kalau lihat kayak gitu loh ya. Jadi memang ya balik lagi Jok, kalau lu pengusaha punya ayam yang bisa bertelur Jok, harga telur lagi tinggi kayak ini, lu bakal jual nggak ayam lu Jok?
almost likely enggak kan, lu akan keep the chicken-nya kan. Ya kalau anak-anaknya tetap lu mungkin bisa lu jual atau apa, tapi kalau lu punya induknya harusnya enggak. Nah, bisa jadi ini bisa bikin kelangkaan juga, Jok. Kenapa? Orang keep chickennya nggak dijual kan, sedangkan terlagi kan masuk musim demand ayam tuh naik kan. Jadi bisa aja ada kenaikan di situ gitu sih. Kalau gua balik lagi ya, ini baru sekedar kita connect the dot aja gini, karena jujur gua nggak begitu ngikutin poultry gimana sih gitu. Iya, kalau dilihat sih harganya per Februari ada yang 31.000, 33.000, 32,5. Mungkin dulu gue ingat awal-awal kan masih 22.000 normalnya ya, 24.000. Memang berarti sebulan dari Desember lah mulai naik gitu ya. Oke, berarti tinggal posisinya dilihat kan. Setahu gue kan memang antara Cepin, Java atau Main kan antara penerimaan dari penjualan bibit ayam, DO chicken atau daging atau olahan atau telur. Nah, yang mana yang paling banyak mungkin di telurnya gitu kalau harga telurnya naik kan. Nah, mungkin ya sekarang kalau gue lihat pribadi sih Java memang valuation-nya terkesan murah gitu. Kalau Main kan mungkin bottom line masih merah ya. Nah, kalau teknikalnya menurut lo gimana Hans, antara mungkin tiga itu Java, Main atau Cepin gitu? Kalau Java Main ini biasanya salah satu, Java, Cepin, Main ya biasanya gue lebih suka yang lebih agresif ya. Maksudnya yang lebih cepat geraknya ya. Kalau nggak salah Cepin biasanya lebih lambat ya. Nah kalau untuk technical ya Main obviously dia masih downtrend. Kalau lu mau ngambil bottom fishing, gue takutnya itu lu nangkep pisau jatuh dan belum tahu sampai kapan berhentinya. Tapi kalau lu mau lihat ya mungkin kayak Java or Cepin, salah satu sih boleh. Nah, biasanya karena jalannya telur ini biasanya barengan ya, lu cari yang legged aja joknya. Nah, dan tipsnya lu cari yang kira-kira persennya bisa lebih cepat atau lebih volatile gitu. Nah, kalau dari Java Cepin ya, ada satu notes dari gua adalah karena ini seperti lebih ke momentum ya, jok ya. Jadi mungkin lu jangan terlalu panjang juga nyimpennya gitu. Apalagi kalau manfaatin momentum seperti ini ya, harus cepat mainnya gitu. Nah tinggal apakah lu worth nggak untuk masuk di Java Cepin yang agak pelan, padahal sebenarnya temanya bukan di telur gitu ya. Nah atau bukan di telur, tapi di ayam-ayaman. Nah ini yang mungkin lu harus lebih cermat sih Jok. Yes, WMU memang lebih liar ya. Tapi kemarin kan kalau kita lihat ya teman-teman ya, WMUU ini kan memang masih basically dia masih downtrend ya. Jadi kalau semuanya yang saya prefer itu barang-barang yang bukan lagi dalam fase downtrend ya. Memang menarik sih kalau kita lihat downtrend, kalau memang kita pas dapat bottom, kalau dia naik, yes, rasanya enak. Tapi kan kita kalau mau save ya, cari memang barang-barang yang udah turning ya. Minimal kayak secondary trendnya udah mulai reversal. Which is WMU enggak gitu loh. Jadi mungkin harus hati-hati sih gitu. Ya. Ini kalau gue tambah ini Jok, gue kan ada baca nih, gue udah lama nggak ngikutin poultry kan. Ini gue baca kayak ketua komunitas peternak unggas nasional gitu kan bilang, ini bilangnya sih 4 minggu yang lalu ya, itu harga ayam hidup itu justru lagi mulai anjlok gitu pas Natal gitu kan, terutama di wilayah Jawa Tengah ya kan, yang merupakan pusat populasi ayam ras pedaging gitu kan. Jadi rata-rata sekarang mostly justru di bawah harga HPP Jok gitu loh. Interesting. Iya. Oke, nah itu ya bisa dilihat, tapi itu benar-benar momentum. Kalau ya kan mungkin masih 1 bulan lagi puasa ya, kan itu jadi ideal saja untuk kita mulai perhatikan ini tadi chartnya ya. Oke, kalau ngomong lagi ini topiknya jadi ngomongin sektor-sektor yang laggard ya. Tadi udah dibahas cukup panjang lebar juga kan tentang properti gitu. Nah, kalau bisa langsung ke stock pick-nya gitu Bill sama Hans ya. Lo orang suka properti sahamnya mana? Satu aja gitu. Dan kenapa? Gua nggak sebut yang satu lah ya, itu nanti terlalu ini. Kalau lu tanya mungkin gua lebih suka tetap ini sih, ini kali ya, Ciputra kali kalau gua ya. Gua tetap akan pick yang paling gede aja sih menurut gua gitu, Ciputra gitu. Ya. Kalau dari gua ya, kayak Ciputra kan maksudnya BSD dan Summarecon juga sebenarnya sama aja gitu kalau orang pikir. Benar.
benar. Tapi kalau gua Jok mikirnya apa biasa kalau sektor laggard yang naik ya, gua akan pilih yang market cap-nya paling ini dulu sih biasanya, paling yang udah oke dulu sih. Makanya pilihan gua antara Cetra atau Pakuwon. Nah, tapi memang kalau apa lu mau invest di kayak di Semra juga harusnya juga nggak masalah gitu. Apa itu tadi ada Pani ya. Kalau Pani kita beli future ya teman-teman ya. Jadi kita ngomong nanti aja gitu. Tapi gua ngerasa kalau ada apa-apa Jok apa apa lebih cepat tuh yang naik itu sih menurut gua ya itu CTRA sih menurut gua gitu loh. Oke. Tapi kalau lu Oke. mau betting di recurring, yes, memang kalau mau betting di recurring ya Sumarekon, BSD, Pakuwon gitu, oke gitu. If you want bet on future, pilihnya Pani gitu. Jadi tinggal dipilih teman-teman, maunya yang mana. Oh, Iya, iya, iya. Nah, Jok, tapi sebenarnya yang menarik lagi itu adalah industrial property ya, Jok ya. Nah, kalau lu lihat kan Bapak, industrial property ini relatif dia punya harga diskon to RRF-nya udah benar-benar di atas 50, even ada yang 80% ya. Kayak BES itu termasuk yang paling murah sih, Jok ya. Nah, sebenarnya kalau tadi gua ngomong sama si Farul ya, Farul masih lihat ya, yang properti untuk yang ini ya, industrial estate, itu mereka dulu cuma jual harga berapa dan somehow harga sekarang itu naik ya. Nah, beda sama kayak sama properti punya yang rumah-rumah ya Jok ya. Memang kan dia udah dari high base tuh Jok ya. Apalagi kalau ada kecenderungan inflasi itu bakal masih ada ya. Walaupun udah mulai terbatas ya kenaikannya Jok ya. Tapi mungkin resiko itu mereka masih kita masih jaga-jaga di Jok ya. Somehow begitu dia nanti ada Fed cut rate ya, itu barusan nanti momentumnya properti jalan. Cuman kalau lu lihat ke belakang Jok ya, Bill ya, sepertinya properti ini biasanya jalan tuh setelah pemilu ya. Nah, otomatis ya, kalau gua harus betting ke properti, gua akan prefer yang ada recurringnya Jok ya. Tapi kalau kita yang menarik apa? Gua rasa kayak industrial property sekarang cukup menarik ya. Dari gua sendiri lebih lihat mungkin best ya. Nah, itu juga by technical juga lumayan oke ya, Jok ya. Nah, kalau yang lainnya ada apa? SSIA. Nah, SSIA juga kemarin udah naik kenceng ya. Dan gua rasa SSIA jalan duluan, berarti industrial property lainnya yang laggard mana yang belum jalan. Nah, mungkin yang lebih menarik dari sana. Yang terakhir mungkin Demas. Nah, gua ingat banget nih, Demas ini kalau nggak salah dia sempat dia bisa kasih dividen juga ya, Bill ya, Jok ya. Dan Demas ini masih satu grup sama BSDE ya. Harusnya dari pengelolaan dari company yang BSDE ini ya, selain mereka masih sister company, normalnya pengelolaannya masih bagus gitu, Jok. Ya, Demas, dia udah dividen Rp11 sih. Ya, dia biasa satu kali kan. Kalau bisa, itu sekitar Rp6-8, jadi in total 22-23 perak gitu kan. Sebenarnya equal to ya almost 15% yield lah. Cuman kalau mungkin industri land bank yang kejual itu untuk kepentingan apa? Tren yang terakhir itu kan untuk kalau pembelian lahan untuk data center. Data center. Tahun terakhir kan memang penjualannya naik terus sudah setahun 2019 ya 2021 dulu kayak 20 hektar, 40 hektar, 60 hektar. Nah, jadi kayak apakah tahun ini juga terus meningkat? Memang mungkin kebutuhan untuk bangun data centernya sendiri ada gitu kan. Nah, lahan yang paling siap siapa? Nah, kan digadang-gadang mungkin memang salah satunya Demas ya. Tapi itu juga ya harganya mungkin secara valuation nggak paling murah. Tapi ada dividen yang siapan di data center. Mungkin itu jadi nilai plus gitu. Intinya menurut gue sih Jok, kan jauhin yang ini sih, yang terlalu banyak apartemennya sih. Karena apartemen itu yang oversupply kan. Kalau kita baca dari riset-riset gitu kan, dari Colliers dan segala macam, pada bilang apartemen nih yang butuh waktu untuk diserap dulu nih gitu loh. Jadi emang kalau bisa sih kita menghindari yang proyeknya terlalu banyak apartemen gitu ya. Nah, kalau gue tadi balik lagi ya, gue lihat yang gede dalam artian bukan market cap ya, marketing sales gue perhitungin, tapi juga likuiditas sahamnya sih gitu. Nah, kalau likuiditas saham sih gue perhatiin ya yang paling liquid sih so far sih si CTRA ya gitu ya. Gue udah bandingin sama Pakuwon BSD, jadi gue pikir biasanya kan kayak kita aja lah, mau beli barang saham apapun, kalau sektor kita yakin kita kan beli yang paling ini
juga kan, bagusnya. liquid dulu kan, ya gitu. Ini perkantoran juga oversupply, ya itu benar juga. Nah kalau yang brand yang apa nih? Oh ya kalau LPCK no comment ya teman-teman ya, gitu ya. I think udah banyak yang komen itu. Iya, iya. Oke, nah ini sambil aku bacain pertanyaan-pertanyaannya, karena kayaknya tadi kan sektornya udah consumer udah dibahas, properti udah dibahas, mana yang menarik. Nah ini ESA, view ESA-nya gimana kok? Nih siapa yang mau bahas teknikalnya atau fundanya? Nah ini mungkin kalau fundanya biar Billy aja. Sims tadi lu ada share juga ya soal ESA ya Bill ya. Iya, ya. Sebenarnya kalau ESA ya teman-teman, ya memang lately mungkin berapa bulan terakhir harga amonia agak turun gitu ya. Karena kan harga natural gas juga turun, harga coal juga turun. Tapi ya kalau kita ngelihat ke depan ya, itu futures energy itu ya adalah future-nya energy itu ya bisa dibilang satu klaimnya itu adalah amonia gitu kan. Jadi apalagi kita tahu tahun ini harusnya due diligence-nya ESA di blue ammonia-nya udah selesai. Katanya sih sekitar tengah tahun ini sudah selesai. Dan kalau memang udah oke, harusnya akhir tahun depan mereka udah ready ya untuk produksi blue ammonia-nya gitu. Nah, blue ammonia itu harga biasa sekitar 15 atau 20% lebih mahal daripada amonia yang biasa. Tetapi yang sebenarnya interesting yang mungkin ditunggu orang-orang itu kan adalah besok nih ada RUPS itu kan untuk menentuin private placement-nya. Ya, buat gue sih udah pasti disetujuin lah ya. Jadi yang sekarang interesting yang ditunggu orang adalah satu, harga placement-nya di berapa nih, gitu kan. Karena orang kan biasa kan nggak mau harga placement terlalu di bawah gitu kan, karena ntar harga sahamnya ke situ lah gitu kan. Dan yang kedua juga adalah orang sebenarnya kan kita harus berpikir dari cara pikir ini ya, Jok ya. Kalau kita baca di prospektusnya kan Pak Boy akan pindah dari Pancamar Utama sama Pak Chandra Vinod naik ke atas nih ke holding gitu kan. Jadi saham di PAU ditukar dengan saham di ESA gitu kan. Kalau menurut gue Jok ya, balik lagi ya, kita tidak bicara mewakili dua orang itu gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman gue adalah ketika seseorang lebih pilih daripada anaknya, dia malah lebih pilih ke holdingnya. Menurut gue biasa itu interesting sih Jok. Karena berarti apa? Berarti balik lagi ya, ini bukan berarti akan terjadi di ESA, tapi balik ini masih tesis kita aja. Kemungkinan di level holding akan ada sesuatu yang menarik nih ke depannya Jok. Gitu. Makanya lebih pilih pindahin sahamnya kan ke holding gitu kan. Nah gitu sih. Jadi menurut gue sih interestingnya itu, dan bulan depan RUPS ESA termasuk cepet nih. Biasa RUPS ESA setahu gue tuh agak ke tengah tahun ya. Ini sampai bulan depan tanggal 15 sudah RUPS gitu. Nah ya dengar-dengar nih teman-teman ya, bisa ada nih uang jajan yang lumayan nih gitu kan. Nah jadi kalau teman-teman tahu kan ESA ini bisa dibilang kan baru bagi dividen ya, mungkin bagi itu tahun kemarin ya kalau nggak salah ya, itu pun cuma Rp5 gitu. Nah dengan keuntungannya yang tahun 2022 ini gede gitu kan, ya harusnya nanti di bulan Maret ini RUPS ini ya dividen dibagi harusnya juga akan lumayan ya teman-teman ya, jumlahnya ketimbang yang tahun kemarin. Dan itu juga berarti kan RUPS tanggal 15 Maret. Berarti laporan keuangan ESA yang audited bakal keluar sebelum itu juga dong, ya nggak Jok Hans? Karena nggak mungkin lu laporan keuangan, RUPS tanpa laporan keuangan lu udah keluar kan. Ya? Nah betul, jadi berarti laporan keuangan ESA harusnya keluar nih teman-teman akhir bulan ini lah ya, hitungan gua kayak gitu. Dan dengan harga Harmonia cukup, misalnya sekarang 800, ntar stabil aja 800 sampai 900 gitu ya. Itu mereka sih utang mereka harusnya dalam waktu mungkin 2-3 tahun aja mungkin udah bisa lunas gitu. Perusahaannya jadi net cash, jadi cash cow banget gitu loh. Oke, lu mau bahas teknikalnya Hans mungkin tambahan? Ya kalau technical ya, menurut gua sih memang belum turning ya Jok ya. Ya somehow kalau kita di area sini biasa kita bisa maksain, kadang-kadang ya bisa aja kejadian kayak inverse head and shoulder ya. Bisa aja dia pullback jadi double bottom juga. Anyway, apapun chance itu ya, since kita bisa udah 2 skenario Jok, berarti kan lu harus prepare untuk minimal 2 kali entry ya. Ya, dengan nanti ada RUPS yang tanggal 15 Maret ya lu hitung lu agak-agak sendiri aja Jok. Kira-kira sampai 15 Maret kalau hasilnya bagus, masih ada chance untuk pullback dulu nggak ya? Nah, menurut gua harga sekarang kalau mau masuk lu masuk dikit aja mungkin nggak apa-apa, tapi balik lagi ya, lu masuk harga sekarang berarti lu harus jaga kan
maksimal dari stop loss-nya itu di bawah 790. Nah, jadi lu harus tahu sendiri nih, kalau mau timpa ke sini ya jangan satu posisi gitu. Mungkin ya lu bisa bagi beberapa 2 sampai 3 posisi ya. Sampai minimal dekat-dekat RUPS ya, biasanya orang-orang itu pada tahu ya hasilnya bakal bagus apa enggak. Nah, nanti mungkin lu lihat ada price action apa di sana. Tapi kalau mau masuk ya, I think nanti di area-area 900 something ya, 915 something ya, 910. Nah, mungkin kita bisa masuk untuk chip in posisi pertama dulu sih, Jok ya. Kenapa? Lu bisa lihat waktu kemarin di Januari akhir itu kan dia sempat di daerah resisten ya. Jadi orang-orang kalau taking profit itu normal. Nah, kalau di 910 something itu kurang lebih ya dia pullback sekitar 50% ya dari high atau swing terakhirnya, Jok. Jadi gua rasa just prepare untuk masuk ke sini, bukan di satu harga sih. Oke, wah lengkap banget tuh pembahasan tentang ESA. Oke, tadi nyambung lagi ke yang relate tuh jelang lebaran ya. Ini pulsa, operator telepon. Orang biasa jadi makin pakai kuota kan untuk ya bikin konten lah atau sekedar untuk ucapan selamat lah gitu kan ke kerabat. Nah, sektor telkonya atau towernya yang menarik. Nah, kalaupun yang menarik apa gitu menurut kalian? Nah, ini dulu. Ya, kalau towernya sih menurut gua agak pelan ya, Jok ya. Barang kayak tower gitu. Kecuali mungkin ya Tebik harusnya masih ada chance lah untuk naik gitu ya. Tapi kalau gua lebih interested mungkin ke provider kali ya, Jok ya. Provider menurut gua kalau gue suruh pilih mungkin lebih ke ISAT ya, Jok ya. Karena buat gue ini after consolidation gitu kan, dan harusnya juga menurut gue profil juga konsumennya atau harusnya nggak begitu terlalu price sensitif ya, Jok ya. Gitu ya, beda kalau sama yang satu lagi itu, ya kan, karena tarifnya murah ya, mungkin kalau lu naikin gitu agak price sensitif ya, sedangkan user growth-nya kan udah agak sedikit nggak setinggi sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi kalau gue suruh pilih mungkin gue akan lebih pilih Indosat ya, gitu sih. Ya. Tapi Bill, kalau lu pilih Indosat ya, gue ngelihatnya concern gue satu sebenarnya dia dari tahun lalu ya, kalau lu setahun kan ya, Bill, earningnya dia tuh sebenarnya turun hampir setengah ya, Bill. Nah, tapi kalau lu lihat dari Excel itu somehow lebih stabil. Nah, kalau gue lihat dari teknikalnya sebenarnya Excel ini jauh lebih stabil, jauh lebih rigid, dan sebenarnya potensi dia naik memang nggak gitu banyak sih. Gue paling ekspektasi sekitar 8-10% ya. Tapi seenggak-enggaknya dari teknikal gue rasa Excel sama fundamentalnya juga masih inline sih, Jok. Nah, beda nih kalau sama ISAT ya. Fundamentalnya dia turun. Teknikalnya sebenarnya overall dia masih downtrend. Kalau kita mau measure trendnya, memang dia udah mulai ranging. Tapi again, bro, harga begini, kalau gue suruh betting di fundamental yang earningnya turun, gue nggak begitu comfortable sih. Kalau memang mau betting beneran, sekalian aja masuk ke friend yang hari ini sekarang udah murah banget. Seenggak-enggaknya lu berapa sih downside-nya? 5-10%, 5-7% ya, harusnya masih menarik ya. Seenggak-enggaknya 60 atau semuanya 60 something ya, untuk lipat ke berapa nih? Lipat sampai dia 10% aja mungkin lebih gampang. Ya, sin dia dari sahamnya kan kecil lah, mungkin lebih menarik sih menurut gue ya. Tinggal kembali lagi nih, kalau yang dia bicara dulu tuh mau bangun spektrum, itu nggak kejadian sekarang nih. Kita ngomong warrannya aja 5 tahun, harusnya masih maturity berapa, 3 tahun lagi ya. Berarti kan lu harus prepare 3 tahun terombang-ambing begini ya. Nah, ini mungkin kalau mau trading ya, I think friend or Excel ya, Bill ya. Ya, benar. Ya, sebenarnya intinya saham telekomunikasi inilah. Nah, bukan saham yang populer ya, kecuali friend gitu ya di mata retail gitu kan. Yang lain itu kan sebenarnya kurang populer ya. Mungkin lebih banyak ke fund kali ya yang main gitu kan. Karena rata-rata ranging semua sebenarnya gitu ya. Kalau lihat kayaknya ISAT harusnya udah 2 tahun terakhir harganya situ-situ aja deh, 1,5 tahun 2 tahun terakhir muter-muter situ gitu kan. Terus juga ya kalau Telkom juga basically kan bisa dibilang kan naik, tapi ya kalau lu lihat juga selama mungkin nih kalau gua cek nih sekarang nih, ya selama 1,5 tahun terakhir juga kurang lebih mainnya di range 36 sampai 48 aja gitu kan. Terus juga misalnya Excel gitu kan. Excel ya bisa dibilang lately memang agak turun, tapi kalau kita lihat big picture selama 2,5 tahun ya harganya juga di sini-sini aja kan sebenarnya gitu kan.
Johans, di 2000 lu beli gitu kan, lu keep, nanti deket 3000 lu jual gitu kan sebenarnya kan. Jadi emang saham telco tuh lebih cocok untuk trading ya. Sampai nanti ada katalis yang benar-benar apa semua nih ARPU-nya naik gitu kan, benar-benar kan, terus apa udah nggak ada lagi perang harga apa segala macam, makanya jadi semua ARPU-nya bisa naik. Nah, mungkin baru di situ apa sektornya bakal hidup ya. Karena kalau lihat sektor telco memang lebih enak buat trading sih gitu. Ya, 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 ya. Nah, kalau Gitu. tawar-tawarnya sendiri ya, gue belum lihat ini ya EV/EBITDA yang lain ya, Bill ya, Ya. Jok. Tapi kalau semuanya kayak dari teknikalnya, I think kayak tower itu masih menarik sih, Bill ya. Mungkin kalau MTEL itu sekarang di daerah-daerah support ya, mungkin lu bisa kalau mau betting ya, sebenarnya dari lowestnya dia waktu sejak IPO kan udah deket banget tuh ya, lowestnya dia kurang lebih 1640 ya. Berarti downside tuh kalau lu mau jaga sampai risknya di situ aja sebenarnya menarik ya. Tapi kembali lagi nih, apakah EV Bidaya termasuk lumayan oke ya? Ini gua belum lihat sih, Bill sama Jogi ya. Tapi technically dia memang udah di deket support ya. Jadi lu main risk and reward aja sih. Nah, Power tunggu dulu lah teman-teman sampai benar-benar ada misalnya corporate action sama kayak Tebik gitu kan. Nah, baru seru tuh teman-teman. Gitu. Karena Ya. kalau tower-toweran it's about ini sih kayaknya acquisition, consolidation yang gitu-gitu sih. Pertumbuhannya Gitu. harus yang kalau yang organik lambat ya, dia bangun satu menara Iya, iya. aja lama banget gitu kan. Iya, iya. Oke, kalau Lebaran mudik jalur darat laut kata Koko Leo Tanuto lewat telepati kan? Ya. Kalau Kokoleo Lebaran ya udah Jakarta aja, kan orang Jakarta mau mudik kemana? Oh gitu ya. Oke, terus Nah, sebenarnya pertanyaan menarik nih Jok ya soal batu bara nih Jok ya. Nah, tadi kan kalau kita lihat ya batu bara itu kan memang dia sempat running kenceng banget ya. Nah, sampai di atas itu kadang udah turunnya banyak banget, lumayan banyak ya. Nah, jadi sebenarnya batu bara menarik nggak? Sebenarnya kalau lo mau lihat ya, mereka batu bara udah cuan seenggaknya kalau kita ngomong laporan keuangannya sudah harusnya bagus semua ya. Even kayak Indi itu yang jarang orang lihat pun bagus ya. Nah, sekarang tinggal lu bisa nggak manfaatin momentum yang kayak rebound-reboundnya ya. Nah, gua rasa kalau memang kita ngomong dari indeksnya sendiri ya, ada chance rebound sih dia. Tapi yang jadi susah ini sekarang emiten mana yang seenggak-enggaknya kalau kita ngomong yang ada chance naik paling besar gitu ya. oh maksudnya pertanyaan. Iya, maksud gua ya, gua tanya menurut lu yang mana Bill, yang emiten kalau sebenarnya kita ngomong coal yang chance-nya by fundamental itu masih Paling chance untuk naik. Ya. Gitulah. Kalau coal ya, kita ngomong batu bara langsung, maksudnya emiten yang coal miners berarti ya, bukan coal services gitu ya. Kalau coal, mungkin kalau lu tanya gua kalau yang earnings-nya bakal growth tahun ini, ya bumi, pasti ya, harusnya bumi gitu. Yang lain harusnya turun karena kan high base gitu ya. Tapi kalau lu tanya gua coal pilih mana, gua akan tetap pilih Adaro sih, gitu. Kenapa? Karena Adaro itu yang selalu kita bilang, yang path green-nya tuh udah jelas, gitu kan, green sama renewable-nya gitu. Kalau yang lain, buat gua masih belum begitu jelas nih, gitu kan. Yang ya oke, memang kayak Indi udah motor listrik, good, gitu kan. ITMG belum jelas gitu kan, mau kemana gitu kan. Bumi juga ada plan, yes, gitu. Tapi yang benar-benar udah konkret nih, kayak green ya, terbukti kan Adaro punya anak ADMR gitu kan, udah jelas itu kan. Ya makanya gue bilang ke depan juga Adaro nanti punya hydropower gitu kan, dan berbagai power yang lainnya gitu kan, itu plannya gitu kan. Ya kalau ditanya mungkin gue akan lebih suka sama Adaro ya, Jokhans, kalau untuk soal call-callan gitu. Nah, tapi kalau misalnya lu tanya gue call services gitu kan, nah mungkin gue ya seperti yang mungkin kalian tahu juga ya, call services gue mungkin sukanya lebih ke Petrosi gitu kan. Karena kenapa? Petrosi udah ready to diverse gitu kan. Diverse gak cuma ke coal, tapi juga mau ke gold gitu kan. Dan kalau kita lihat yang interesting, sebenarnya yang interesting itu menurut gue adalah kemarin itu Newmont, itu basically bisa dibilang pemain gold nomor 1 di dunia gitu kan. Itu bikin penawaran untuk akuisisi Newcrest gitu. Newcrest itu produsen terbesar ke-6 atau ke-7 di dunia gitu kan gold. Nah, jadi di
dunia gold M&A mulai kejadian nih, gitu kan. Setelah mungkin udah lama gitu ya, nggak ada kejadian M&A yang besar, sekarang mulai ada M&A lagi gitu kan. Dan jadi produsen-produsen mulai konsolidasi. Nah, menurut gue ini harusnya apa something yang positif ya gitu ya, ke gold ke depannya gitu ya. Kalau maksudnya produsennya udah nggak terlalu banyak gitu kan, udah konsolidasi. Dan juga menurut gue balik lagi tadi ya, karena petrosinya tuh mau ke emas gitu kan, harusnya kalau memang komoditi ini bakal jadi hot beberapa waktu ke depan, harusnya Petrosi harusnya bisa jadi oke sih, Jok, kalau dari call service. Karena nanti ke depan dia nggak akan di call services lagi, tapi akan mulai diverse. Tapi kalau mau yang paket lengkap, ya nggak salah juga nih kalau yang kayak dibilang Gavril gitu kan, UMTR. UMTR punya semuanya yang berhubungan dengan komoditas lah, bisa dibilang gitu kan. Coal tambangnya punya, heavy equipment-nya ada gitu kan, servicesnya ada, emasnya pun martabe ada, termasuk lengkap lah One gitu. stop solution ya kalau dia. Iya, benar. Ya, ya, ya. Oke, tadi spill ya, udah di spill petro gitu ya, untuk service menarik, dan harga reflect ya udah naik lumayan gitu. Ya. Di spill. Oke, ini ada pertanyaan lagi nggak? Ini apa lagi itu? Lihat-lihat. Bill, gue tanya sama lu ya, kalau sebenarnya kayak coal ini sebenarnya Indi ya, gue mau lihat mau tanya soal ini. Indi ini sebenarnya kan kalau lihat kan entry-nya kan dia gila-gila juga ya Bill ya. Tapi kan dari coal price, dari shares price-nya sebenarnya dia overall masih downtrend Bill. Nah, kira-kira ada reason nggak yang buat dia bisa naik ini? Dari 2001, 2022 aja kayak dia naiknya hampir 10 kali lipat loh Bill. Ya, sebenarnya Indi itu kalau lagi call lagi gila sih high beta ya, itu tuh dia yang paling untung ya. Contoh kayak kalau kita masih ingat dulu 2016 harganya dari cepet sampai 2017 kan 4.000 ya, 2018 sampai jadi 4.000 yang pas diambil Kideko waktu itu gitu kan. Nah, tapi at the same time juga ya utang Indi itu menurut gue tuh yang lebih tinggi di atas rata-rata mungkin lebih ke utangnya ya, Jok Hans ya gitu. Kalau ITMG kan net cash gitu kan. Adaro juga as you know itu balance sheet-nya juga oke banget lah gitu kan. Terus juga kalau kita bandingin siapa? PTBA juga healthy gitu kan. Nah, kalau Indi ini mungkin gini ya. Pertama, debt levelnya lumayan ya, lumayan gitu kan. Terus kedua juga kok ada bunyi itu ya? Oke, ya kan? Kayak bunyi teko mendidih gitu, jokhas gitu kan, gitu. Oke, nah udah gitu juga dividennya termasuk nggak begitu gede ya, Jokhans ya, dibandingkan kayak Adaro, ITMG gitu kan, itu juga lebih gede gitu. Dan ketiga juga menurut gua dari sisi liquid sih gitu, tapi kalau lu compare kayak ke Adaro, PTBA, mereka lebih liquid gitu kan. Nah jadi memang sama satu lagi juga kayak kalau Adaro gitu tuh udah menurut gua tuh fix member, misalnya tuh LQ45 ya, LQ45 terus gitu kan. Sedangkan kalau ada saham yang suka keluar masuk indeks gitu, biasanya fund juga kalau yang gede agak mikir-mikir nih, Jok. Karena kan takutnya pas butuh rebalance kan lu harus keluar, cuci bersih, lu nanti mau masuk, lu beli lagi gitu kan. Jadi mungkin orang prefer yang stabil di indeks tertentu gitu loh. Nah makanya kan kalau lu lihat juga kan kayak Adaro tuh jauh lebih liquid lah ya, karena kan bisa bilang gue kayaknya hampir nggak pernah dengar deh Adaro keluar dari LQ45 gitu kan, mungkin udah, tapi udah lama banget gitu, keluar dari MSCI, keluar dari apa juga jarang kan kayak gitu kan. Jadi provide stability lah ke portfolio manager bahwa kalau dia udah pasang posisi nggak perlu kaget nih tiba-tiba keluar gitu kan. Kayak contoh misalnya lu aja, Jok, lu pegang Bevin udah anteng-anteng tiba-tiba keluar dari kemarin dari indeks LQ45 kan lu agak kaget juga dong. Waduh, ini ntar kalau tiba-tiba pasif fund atau fund keluar kayak gimana kan gitu loh. Ya betul tuh. Mungkin di luar Sunda ya, tapi ya itu comparable-nya bagus. Kalau ada yang masih lebih bagus ya mungkin itu belum jadi top notch-nya ya, kira-kira gitu. Betul, karena prinsip kita, Jok, pokoknya sektor mana yang bagus kita ambil, kalau bisa top 1, top 2-nya udah cukup lah gitu loh. Memang mungkin kalau naik nggak multi bagger kayak yang
apa barang-barang yang nomor 4, nomor 5, nomor 7 gitu kan. Tapi at least lu lebih tenang lah gitu loh. Oke. Ya, betul. Lanjut Hans, mungkin Medco gimana? Lu udah view nggak tentang? Gue udah masuk Medco, akhirnya masuk lagi. Ya, kalau Medco ya obviously semua pada tahu ya, ada yang emasnya yang aman mineral itu ya. Nah, dan dari teknikalnya sebenarnya ini udah menarik sih Jok ya. Gue barusan masuk sih tadi. Oke, research kita target price masih 1.700 ya. Mungkin kalau mau baca detailnya bisa lihat di aplikasi Ya. Terima gitu. Ada ulasan lengkapnya dan mungkin ada beberapa juga yang tadi Billy sempat share ada yang pasang TP 1.900 juga gitu ya. Nah, Benar. Harusnya inilah apa? Ya balik lagi ya kita harus ngeliat lagi quality apa earningsnya kayak gimana. Tapi dengar-dengar ya amannya itu kan valuationnya IPO nanti kan kurang lebih termasuk ini ya Jok ya tinggi ya 150T mungkin. Dan dengan Medco punya ownership 20% di situ, itu kan berarti 30T sendiri. Berarti kan 30T, berarti sekarang tinggal kita pilih deh, mau pakai mindset kayak gimana. Beli Medco, beli oil and gas-nya dapat gratis aman, atau beli Medco dapat apa, kayak lu mau beli porsi aman dia, tapi lu dapat bisnis oil and gas-nya gratis. Kayak gitu kan tinggal dibalik aja teman-teman gitu. ya, wah menarik ya mindsetnya ya. Oke, sebelum kita menutup mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Apa ya? Mcol mah batu bara apa ya? Mcol. Medco-nya boleh di-spill masuk di berapa kokohan? Tuh pertanyaannya. Kan udah gua tulis 1255. Tuh. Maaf. Oh iya, udah ditulis sama dia tuh di atas. Yes. Ya oke, ini yang kita belum singgung dikit tadi ya, nikel, inco, gimana tuh? Ada view tentang kayaknya nikel agak di situ-situ aja ya commodity price-nya. Iya, nikel udah agak stabil sih ya, gue perhatiin mondar-mandir ya udah 26 sampai 30 ribu aja ya, di sini-sini aja nih. Ya sebenarnya kalau komoditi emang bagusnya sih stabil di harga yang lumayan tinggi ya, gitu sih. Kayak gitu, jadi harusnya di harga sekarang aja harusnya udah oke kok. Ya kita berharap nikel harga terbagus lah ya Jok ya, supaya nanti IPO MBMA mantap begitu. Iya dong. Oke, ini gue kalau barusan lihat-lihat data ya kayak untuk apa otomotif dunia global gitu dia juga menargetkan kan kayak pembangunan apa penjualan mobil-mobil yang udah berbasis EV gitu ya sampai dengan plan 2025, 2030 itu kayak Toyota aja ada 70 billion gitu. VW 41 billion, Mercedes 47 billion, BMW 35 billion, GM 35, Ford 30. Wah, jadi kayak udah tuh beberapa targetnya mereka kayaknya cukup serius ya untuk pembangunan sampai at least 2025 sih. Termasuk yang Geely lah, ya kan Kia, Hyundai. Nah, itu juga semua rasa-rasanya ya jadi penggunaan nikel khususnya untuk EV itu masih akan demand-nya ada terus sih. Ya kan, karena ini baru tahap permulaan. Walaupun mungkin di China mobil EV udah 30% ya, di Indonesia mah belum ada apa-apanya gitu kok compare tuh populasi mobilnya ya. So, ya itu satu menarik sih. Tunggu. Bill, tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab ya. Sektor tech gimana sebenarnya? Kalau lu lihat kan tech pada pick up tuh Bill ya, Jok ya. Kira-kira ya kira-kira akan balik naik lagi nggak sektor tech di depannya kita itu? Sih kalau lu lihat juga dari tahun ini harusnya dari The Fed ya dan negara lain nggak begitu hawkish juga ya. Gimana nih? Sektor tech ya, ya gue sih masih seperti yang udah gue selalu bilang sebelumnya ya. Sektor tech gue percaya profitability harusnya improve ya tahun ini ya, Jok Hans ya kan. Tapi balik lagi, menurut gue kemarin itu turunnya udah kedalaman kayak gitu kan. Terus juga pasti kemungkinan besar jadi ya wajar kalau ada rebound nih kayak berapa waktu ini terakhir gitu kan. Profitability harusnya improve karena kan rata-rata semua pada cost efisiensi semua gitu ya. Tapi balik lagi kita belajar dari yang namanya kejadian tech boom tahun 2000 kemarin gitu kan. Ketika turun sudah sampai di bottom, proses naiknya tuh pelan gitu. Kenapa? Padahal waktu itu kayak Microsoft udah profit loh. Profit, tapi tetap aja kalau emang anginnya belum di sektor itu gitu kan, ya susah ya Jok Hans ya.
Kayak contoh sekarang nih nggak usah jauh-jauh, yang lagi heboh kan sekarang kan bukan ini ya saham tech ya, tapi the new tech. The new tech itu adalah yang AI based, itu kan GPT. ChatGPT dan segala macem, Baidu dan segala macem kayak gitu kan. Pokoknya sekarang emiten ada main AI apa gitu kan langsung sahamnya naik. Kalau di luar sih ya, di kita tuh nggak ada. Kita kan paling mentok metaverse gitu kan, ada sahamnya gitu kan. Yang tech lain belum ada. Kita kan cuma bank digital, e-commerce, ya kan, e-commerce sama food delivery, ya sama metaverse itu kan, dah kita biasa sama itu doang gitu kan. Nah, gue lihat sekarang trennya di situ ya, koin-koinan yang related ke ChatGPT, AI apa segala macam tuh berapa hari ini tuh naiknya gila-gilaan gitu. Nah, jadi selama kita belum ada emiten yang begitu gitu ya, rasanya belum akan memperbaiki mood tech-nya kita gitu. Karena tech kita masih tech yang cukup apa gini, tech-nya udah maju tapi masih tech yang tradisional nih, Johan. Ketimbang yang di luar sana sekarang udah pakai AI bos gitu kan. Nah, nanti kita tunggu aja kalau emiten mulai ada yang gue tadi udah mulai Google sih, ada nggak emiten di Indonesia yang artificial intelligence gitu kan? Kita Tapi pas gue lihat-lihat lima, Bill. kayak kayak kurang kurang yakinkan semua nih kayak gitu loh. Jadi ya menurut gua belum lah ya harusnya ya, maksudnya yang ChatGPT AI punya wave ini harusnya belum akan sampai ke Indonesia. Sama ini terakhir deh gua jawab yang bagian gua nih Wintermar ya. Wintermar sebenarnya kalau saya tetap bullish ya teman-teman. Tadi teman-teman mungkin ada baca nggak hari ini ada berita Pertamina Hulu Energy kan dipanggil ke DPRD gitu ya, sama OJK juga ada dipanggil juga gitu untuk collaborate plan IPO-nya. Pertamina Hulu Energy tahun ini biaya eksplorasinya itu ya, itu mereka akan naik 72% teman-teman, 70% lebih gitu. Dari sekitar 3 miliar dolar jadi 6 miliar dolaran gitu. Karena kenapa? Sekarang semua mulai worry cadangan minyak di Indonesia ini udah mulai menipis gitu. Produksinya nggak naik-naik. Sedangkan kalau gue baca DPR bilang 9 tahun lagi sampai 10 tahun lagi cadangan minyak kita bisa habis kalau kayak gini tuh. Jadi kalau nggak mulai dibor sekarang, nah kita risking energy shortage gitu. Apalagi negara di luar lagi sibuk ngamanin supply. Kalau kita nggak naikin produksi dalam negeri, kita ntar bisa dalam posisi yang kurang oke gitu. Jadi gua ngerasa tahun ini harusnya dari dalam negeri traction-nya dapat nih ya, dengan Pertaminanya spend, di luar juga semua pada sibuk spend juga, ya harusnya oke. Tapi balik lagi, saham itu kan belum gerak kalau belum ada berita kan, Jok. Belum ada berita, belum ada laporan keuangan, belum ada apa segala macam. So, takes time gitu ya teman-teman. Jadi ditunggu aja sampai nanti dia mulai rilis laporan keuangan dan segala macamnya gitu. Coba aja teman-teman lihat saham yang multi-bagger, nggak langsung multi-bagger teman-teman. Ada prosesnya, even Bayan ngetem dulu bos di 2.500-an lama sampai orang bosen gitu kan, sekali naik 7.000 ya diam lagi 7.000, habis itu baru tarik ke atas gitu. Iya, oke. Menjawab pertanyaan tentang Wintermar ya. Oke, Hans, ada kalimat penutup lagi atau mungkin mau bagi-bagi stock pick yang menarik untuk besok pagi? Apakah masih baik? Zata Hans, bagus nggak Hans? Aduh, jangan dong, gue punya saham yang lebih goib dari Sata kok, tenang aja. Oke, ada yang mau di-spill atau enggak? I think ini sih mungkin bisa, menurut gue sih kalau kemarin ya teman-teman lihat yang reels dari Farol itu ya, beberapa emiten yang menarik ya, termasuk nikel segala macam. Menurut gue sih coba perhatiin something yang relate ke China sih, Jok ya. Karena balik lagi ya, kalau kita lihat ya beberapa report itu masih mantau China ya. Dia sebenarnya kita masih belum tahu dia tuh recovery-nya slow atau enggak ya, Jok ya. Once dia recovery-nya lebih cepat, I think semua komoditi, terus produksi, terus barang-barang murah, harusnya overall kan selama ini kan kita dapatnya dari China. Mungkin harus diperhatiin itu aja sih, Jok. Oke, related kemana besok Hans akan spill. Oke. Sama Joki ya. Thank you banget, Bill. Thank you, Hans. Thank you, teman-teman. Thank you, Jok, Hans. Thank you, teman-teman. Bye. Selamat malam. Bye semuanya.